Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ya teman-teman, ada unit Infinix Note 11 Pro. Oke, baik teman-teman, di sini ada Infinix Note 11 Pro, user bawa sudah bawa LCD karena seperti ini keadaannya ya. LCD-nya retak, katanya habis kedudukan ya, duduk terus nggak sengaja pecah, lalu ada error di sentuhnya atau touchscreen, terus bawah juga ikut retak. Nah, sudah beli LCD online, jadi ini LCD beli online usernya, merek ini ya. Terus dicoba ya, dicopot sendiri di tempat teman, katanya ada yang punya obeng, terus dibongkar-bongkar lalu dites, ternyata nggak nampil gambar di LCD ini, nggak nampil gambar. Nah, setelah nggak nampil dicopot ya, jadi setelah dicopot dipakaikan lagi LCD orinya ini, nggak nampil gambar juga, malah jadi mati, padahal sebelum dilepas LCD yang bawaan ini itu masih nyala, tapi begitu setelah dilepas ganti LCD baru, dipasang lagi yang lama malah nggak jadi nyala. Nah, setelah kejadian itu baru ngubungin saya, terus kok mati sendiri. Nah, saya suruh bawa ke sini. Nah, setelah dicek teman-teman ya, jadi ini kondisinya kondisinya usernya ini ya, ini sudah saya sarankan coba LCD baru lagi, lalu beliau pergi ke toko spare part yang saya arahkan, lalu beli di sana. Jadi di sana udah dites, di awal percobaannya lah sudah seneng ya kan, usernya seneng sampai menu, begitu mau dibuka HP-nya, di swipe langsung mati gelap, terus dicoba lagi nggak nyala lagi. Akhirnya beli LCD lagi, cuman satunya dibawa lagi sama user, mau dikembalikan ke tokonya ya. Jadi siapa tahu yang rusak bukan LCD gitu. Dan setelah saya cek teman-teman, itu rusaknya ternyata di bagian jalur lampu ya. Ini akan saya coba hidupkan. Kalau dilihat secara langsung seperti ini, ada bayangan ya teman-teman. Dia masih getar. Nah, ini masih ada tulisan Infinix kelihatan nih. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Nah, masih kelihatan. Jadi masih bisa nampil, masih bisa muncul displaynya, cuman lampunya nggak ada. Ini sudah bisa sampai menu ya. Kadang di sini bisa disentuh untuk nyentuh pin. Nah, ini getar-getar ya. Nah, ini kerasa getar di tangan saya teman-teman ya. Nah, artinya ini displaynya muncul tapi gelap gitu. Nah, setelah dicoba pakai LCD baru malah sama sekali nggak nampil. Nah, curiga saya di jalur lampu gitu. Jadi user ini sudah bongkar sendiri, sudah coba LCD baru, ternyata masih belum normal. Dan kecurigaan saya ke lampu ya, jalur lampu. Nah, untuk pinnya untuk pin jalur lampu ini, kalau saya lihat di skema ya teman-teman, ini pin nomor 1 2 itu LEDK, jadi dia pasti ngeground ya. Di sini 1 2. Yang bagian atas. Nah, ini ngeground sama sebelahnya. Nah, nomor 4 3 4. Nah, di sini keluar nilai, teman. Tapi lihat nilainya. Ini saya tahan ya. Ini saya tahan. Nah, selang berapa detik dia pindah nilai. Saya angkat lagi, saya tambahkan lagi. Kita tunggu. Nah, nilainya nggak konstan teman-teman ya. Jadi berubah-berubah begitu. Harusnya nilainya konstan, misalnya 1079 ya.
berarti dia harus konstan di situ, jangan sampai nilainya berubah gitu. Nah, berubah sendiri ya. Selang berapa detik dia akan berubah nilainya. Nah, jalur keempat ini adalah jalur light atau backlight atau jalur lampu ya teman-teman ya. Dan saya sudah konsul juga ke kawan teknisi, ke senior saya lah. Nah, itu coba disuruh cek jalur lampu gitu. Nah, sedangkan jalur lampunya berada di bawah kaleng sini, ke arah sini dulu baru nanti ke area belakangnya. Jadi ini kita harus bongkar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Infinix Note 11 Pro yang saya garap ini sudah bisa ya, alhamdulillah. Jadi ini berantakan banget ya, karena kerusakannya ternyata di jalur lampu ya teman-teman. Nah, di sini ini ya, ini udah bisa, jadi ini saya spill untuk ini ya, sudah bisa nyala alhamdulillah. Nah, kerusakannya teman-teman ya, di Infinix Note 11 Pro dia backlightnya mati atau jalur lampunya mati tapi displaynya nyala. Nah, itu jalurnya dari pin nomor 4 ya ke atas. Ini saya matikan dulu ya. Nah, dari pin nomor 4 di sini 1 2 3 4 ini jalurnya langsung ke sini. Lalu ke kapasitor yang kecil ini ya, jadi satu juga, dan juga ke resistor ini, lalu ke dioda di sini, lalu ke sini, terus ke IC yang di sini. Nah, jadi saya lumayan lama ngerjainnya, mungkin bisa berapa jam tadi ya, berapa jam saya ngerjainnya karena lumayan rumit untuk nyari jalur. Kemudian kebetulan juga saya nggak ada skema, jadi skemanya saya ngambil di Google ya, alhamdulillah ada yang share teman-teman teknis yang lain. Nah, untuk kasus backlight seperti ini teman-teman ya, ini tergolong kasus yang cukup rumit gitu ya.
Kita harus cek jalur satu persatu, kemudian kita analisis, kemudian kita coba-coba angkat komponen satu, nggak berhasil, satunya lagi, terus sampai ketemu. Nah, akhirnya saya juga sembari konsultasi kepada teknisi senior saya juga ya. Jadi di lilitan. Nah, di sini nih ya, ini lilitan aslinya, ini lilitan yang asli. Nah, nggak tahu kenapa ini sebenarnya nggak ada masalah ya, kalau saya cek pakai multitester ini masih nyambung gitu. Cuman ini saya angkat, kemudian saya ganti, carikan bangkaian HP HP Tab kalau nggak salah, ada yang mirip tapi nggak sama, agak kecil dikit tapi pas. Nah, ini saya gantikan ke sini, lalu saya cek, terus saya tes, bisa gitu. Nggak tahu apakah ini bermasalah, saya juga kurang paham. Mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama bisa sharing kita. Nah, terus teman-teman ya, nah ini secara garis besar sudah bisa ya, jadi kerusakan di lilitan. Tapi ini ada kasus unik teman-teman ya. Kasus unik, ini kan minta ganti LCD ya user ya. Ini sudah bawa LCD. Ini mereknya saya spill. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Nah, di merek LCD yang ini nggak tahu ya apakah LCD-nya yang kurang bagus atau mungkin hanya produk satu ini yang nggak bagus, lalu produk lain dengan merek yang sama bagus, saya juga nggak tahu. Ini beli online. Setelah saya tes dengan LCD yang baru, tiba-tiba teman-teman di bagian resistor di sini, nah ini yang saya ganti, ini agak miring masangnya, nggak masalah, yang penting pas. Ini tiba-tiba begitu saya pasang LCD, pasang baterai, lalu saya coba colok cas karena mau ngeliat muncul nggak gambar persentase baterai. Langsung di resistor ini langsung meleduk, kretek, warna merah menyala, langsung gosong. Langsung saya cabut, saya takut merembet yang lain. Nah, kasus ya mungkin teman-teman teknis yang lain sudah pernah ngalami ya, tapi saya baru kali ini ya masang LCD lalu dipasang cas, kok ada yang kebakar di sini. Dan ini adalah jalur lampu tadi, dari pin keempat lalu ke kapasitor kecil-kecil ini ya, lalu ke kapasitor besar ini, terus ke resistor yang di sini, lalu ke dioda di sini. Nah, ini kebakar, lalu saya carikan gantinya. Ini kan ada bekasnya, agak gosong dikit ya, hanya ada gosong dikit kalau kelihatan ya. Nah, di sini ada kayak gosong dikit. Nah, ini. Terus saya carikan bangkai di HP rongsok ya. Ada yang pas, yang sama. Saya pasang resistor, lalu saya tes pakai LCD yang di sini. Alhamdulillah nyala kembali teman-teman ya. Saya khawatir nggak nyala gitu ya. Ini kita tes lagi, takutnya sudah saya copot malah nggak nyala ya. Jadi sudah saya tes terus nyala kembali ya, alhamdulillah nyala ya. Jadi sudah normal jalur lampunya. Kemungkinan besar yang rusak adalah di lilitan ini teman ya, di lilitan gitu. Nah, jadi kasus sudah selesai. Ini sudah saya sampaikan ke user, tapi kayaknya user mau ganti LCD sendiri karena biaya servis kalau udah mesin itu lumayan mahal teman-teman ya. Jadi dimanapun teknisi kalau sudah nyenggol mesin, entah itu konslet, IC dan sebagainya, itu pasti hitungannya harga jasanya lumayan mahal karena memang rumit teman-teman ya, rumit, jelimet, kemudian harus dicek satu persatu. Pokoknya telatennya itu luar biasa gitu. Kalau jadi sesuai jasa sama harga jasanya sama resikonya ini ya, atau pengerjaannya sesuai gitu. Nah, jadi gimana buat teman-teman LCD merek ini gimana? Ini saya baru ngelihat merek ini ya, karena di toko spare part dekat tempat saya ini belum ada merek seperti ini. Ini di online dan ini harganya lumayan murah teman ya. Ini kalau nggak salah kemarin user bilang sekitar 150.000. Sedangkan di merek Mito, yang ada merek Mito itu pun harganya 170. Sedangkan merek Mito kita tahu, merek Mito itu harganya yang paling murah di antara brand-brand
LCD yang lain kayak Crown, OG, kemudian LF, ada juga Shinestar, apalagi Pozi. Itu paling murah, Mito itu paling murah sama Crown gitu. Nah ini kok ada yang lebih murah gitu, karena user kemarin bilang pas pakai LCD yang ini nggak nyala kan, nggak nyala, terus dipakai lagi LCD yang orinya di sini kok jadi nggak nyala, berarti rusak. Nah kemungkinan besar memang LCD-nya ini bermasalah gitu ya. Ini alhamdulillah sudah nyala ya, ini saya spill lagi ya, nyala ya, darurat, bisa semua. Oke, normal ya. Nah ini juga termasuk kasus yang cukup rumit ya teman-teman, karena memang jelimet. Nah ini kapasitor yang pecah di sini teman. Nah ini kalau kelihatan ya, kelihatan nggak ya? Nah ini ya, ini gosong nih. Nah ini gosong nih, kecil nih gosong, tapi walaupun kecil ya sangat beresiko membuat HP itu mati ya teman-teman ya, jadi jangan sepelekan hal kecil. Oke teman-teman, untuk kasus kali ini selesai sampai di sini karena user tadi kayaknya user mau bayar jasanya bagian servis mesin aja. Untuk LCD kayaknya mau dipasang sendiri, nggak masalah ya, karena mungkin usernya ngelihat biayanya lumayan mahal gitu. Kalau ya kalau sama pasang LCD jelas harganya ya tambah gitu, nggak mungkin saya patok dengan murah, sedangkan pasang LCD juga kan ada resikonya gitu. Jadi buat teman-teman yang HP-nya rusak, konslet, walaupun kayaknya kecil tapi apa ya, tolong dihargailah para teknisi juga, itu kerjanya juga nggak mudah gitu. Kalau dipatok harga sekian itu sudah sesuai gitu ya. Kalaupun ada oknum teknisi yang matok harga terlalu tinggi ya mungkin 1-2, tapi nggak semua. Kebanyakan memang sesuai dengan resiko dan tahap pengerjaan yang sangat sulit, itu memang harganya sesuai. Apalagi teman-teman ya, kalau sudah kena IC seperti ini, MMC, CPU, itu harganya sudah luar biasa, sudah mau mendekati bisa jadi setengah harga HP secondnya gitu. Misal ini Infinix Note 11 Pro dengan kondisi rusak MMC, pengen dibenerin kata orangnya, sampai bisa. Misal harga secondnya 2 juta misal ya, itu harga servis MMC-nya bisa 500-600 gitu ya. Ya hampir setengah kan, hampir setengah harga HP secondnya gitu. Dan itu nggak jamin HP-nya awet teman ya gitu. Jadi pengerjaan mesin ini sudah tahap rumit ya buat teman-teman, buat apa ya, buat pengetahuan juga. Jadi biar bisa saling menghargai baik user maupun teknisi begitu. Oke teman-teman, cukup video kali ini. Ini kerusakan yang cukup aneh gitu ya. Dari LCD bisa kebakar di sini ya. Buat teman-teman yang mau beli LCD, harap dites dulu, hati-hati. Jangan tergiur dengan harga LCD yang murah. Cari LCD yang nggak terlalu murah, artinya yang kualitasnya sudah teruji oleh para teknisi lain dan itu bagus, pakai saja yang itu. Walaupun harga sedikit agak lebih mahal, mungkin selisih 20.000, 30.000 nggak masalah, daripada mesin HP Anda yang terkena imbasnya. Oke teman-teman, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.